Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Mediana akan sedikit menjelaskan apa itu konsep penyesuaian diri pada remaja. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep penyesuaian diri pada remaja. Penyesuaian diri remaja ini adalah proses dinamis di mana remaja berusaha mencapai keseimbangan antara diri mereka dengan lingkungan sekitarnya. Ini termasuk di berbagai aspek seperti yang pertama, penyesuaian fisik. Penyesuaian fisik ini seperti menghadapi perubahan fisik yang pesat seperti pubertas, mempelajari cara merawat diri, dan menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, penyesuaian emosional. Mengelola emosi yang kompleks seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan kebingungan. Mengembangkan kemandirian dan identitas diri. Yang ketiga yaitu penyesuaian sosial, membangun hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa, belajar beradaptasi dengan norma dan nilai sosial, mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasama. Yang keempat, penyesuaian kognitif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai pribadi. Yang kelima, yaitu penyesuaian akademik, beradaptasi dengan tuntutan belajar yang lebih tinggi, mengembangkan keterampilan, belajar yang efektif dan relevan. Materi kedua yaitu tentang kekhasan perkembangan penyesuaian diri pada remaja. Kekhasan perkembangan penyesuaian diri pada remaja. Masa remaja merupakan periode transisi yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan berbagai tantangan bagi remaja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikut ada beberapa kekhasan perkembangan penyesuaian diri remaja. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu pertumbuhan fisik yang pesat termasuk perubahan hormonal dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan insecure. Remaja perlu mengembangkan citra tubuh yang positif dan belajar menerima perubahan fisiknya. Yang kedua yaitu perkembangan emosional. Perkembangan emosional pada remaja mengalami berbagai macam emosi yang intens seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan kebingungan. Mereka perlu belajar bagaimana mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Remaja mulai berpikir secara abstrak dan kritis. Mereka mulai mengembangkan identitas diri dan nilai-nilai mereka sendiri. Yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Remaja mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua dan mencari identitas diri mereka sendiri. Mereka mulai membangun hubungan dengan teman sebaya dan mencari tempat mereka dalam kelompok sosial. Itu saja materi yang kedua. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Nelma. Kepada Nelma dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nelma Rati, ingin menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama adalah faktor jasmania. Faktor jasmania merupakan kondisi jasmania, kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri. Yang kedua, perkembangan kematangan dan penyesuaian diri. Perkembangan tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Yang A, rumah dan keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial yang pertama diperoleh individu dalam keluarga. Yang B, hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak. Yang C, masyarakat, kondisi lingkungan. Masyarakat di mana individu berada kondisi yang menentukan pola yang penguasaan diri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla Mediana. Kepada Kayla dipersilahkan. Materi keempat yaitu masalah yang terkait dengan penyesuaian diri remaja. Masa remaja merupakan masa transisi yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Hal ini dapat membuat remaja mengalami berbagai masalah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Berikut
beberapa masalah yang terkait dengan penyesuaian diri pada remaja. Yang pertama itu masalah emosi. Stres dan kecemasan ini mencakup tentang tekanan akademik, bullying, dan perubahan fisik dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada remaja. Selanjutnya depresi. Perasaan sedih dan putus asa yang berkepanjangan dapat menjadi tanda depresi. Yang selanjutnya kemarahan dan agresivitas. Remaja mungkin mengalami kesulitan mengelola emosi mereka yang dapat menyebabkan kemarahan dan agresivitas. Yang kedua, masalah sosial. Kesulitan menjalani pertemanan. Remaja mungkin merasa sulit untuk diterima oleh teman sebaya mereka. Bullying dan pelecehan. Bullying dapat terjadi secara fisik, verbal, atau online dan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental pada remaja. Selanjutnya ada masalah akademik. Masalah akademik ini mencakup prestasi belajar yang rendah. Kesulitan belajar dan kurangnya motivasi dapat menyebabkan prestasi belajar yang rendah. Bolos sekolah. Remaja mungkin bolos sekolah sebagai cara untuk menghindari masalah atau untuk mencari perhatian. Yang keempat itu masalah keluarga. Seperti konflik dengan orang tua, remaja mungkin sering bertengkar dengan orang tua mereka tentang berbagai hal seperti jam malam, pilihan teman, dan penggunaan media sosial. Perceraian orang tua bisa jadi. Perceraian dapat menjadi pengalaman yang sangat sulit bagi remaja dan dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan sosial pada anak. Yang terakhir yaitu masalah identitas diri. Kebingungan tentang identitas diri. Remaja mungkin merasa bingung tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Yang juga seperti tekanan untuk menyesuaikan diri. Remaja mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai-nilai teman sebaya mereka. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang peran penting dalam membantu remaja mengatasi masalah penyesuaian diri. Upaya yang dapat dilakukan guru BK disesuaikan dengan bidang bimbingan yang mereka tangani. Itu yang pertama, bimbingan pribadi. Konseling individual. Guru BK dapat memberikan konseling individual kepada remaja untuk membantu mereka mengidentifikasi masalah penyesuaian diri, mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka, dan mengembangkan strategis mengatasi masalah. Teknik relaksasi. Guru BK dapat mengajarkan remaja teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi untuk membantu mereka mengelola stres dan kecemasan. Peningkatan keterampilan sosial. Guru BK dapat membantu remaja mengembangkan potensi dirinya dan keterampilan sosial yang penting seperti komunikasi asertif, mendengarkan secara aktif, dan menyelesaikan konflik secara efektif. Yang kedua adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Keterampilan sosial. Guru BK dapat memfasilitasi kelompok keterampilan sosial untuk membantu remaja belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif maupun negatif untuk membangun hubungan yang sehat. Yang kelompok dukungan. Guru BK dapat memfasilitasi kelompok dukungan untuk remaja yang menghadapi masalah serupa seperti perceraian orang tua atau bullying. Atau psikodrama. Guru BK dapat menggunakan psikodrama sebagai teknik untuk membantu remaja mengeksplorasi masalah mereka dalam lingkungan atau yang aman dan terkontrol. Yang terakhir adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar konseling kelompok. Guru BK dapat mengadakan konseling kelompok untuk membantu remaja mengembangkan keterampilan belajar yang efektif seperti manajemen waktu, organisasi, dan teknik belajar. Atau bimbingan belajar individual. Guru BK dapat memberikan bimbingan belajar individual kepada remaja yang mengalami kesulitan belajar. Baiklah, sekian, terima kasih.